saya berterima kasih kepada Pak Muhaimin Iskandar, Gus Ami Ketua PKB Pusat, yang telah membantu kami, peduli pada kami warga Papua. Dan saya sangat berterima kasih sekali, khususnya untuk kami di sini, keluarga. Saya mendoakan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki, selalu sehat walafiat, keluarga dan kita semua. Dari Sabang sampai Merauke, khususnya kami di Papua sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Mau datang sudah lihat kami ya. Kamu rindu mama. Kamu rindu mama gak? Rindu. Kalau seandainya mamamu lagi nonton nanti, kamu apa yang kamu bilang sama mama? Nah, kalau seandainya mamamu nanti nonton, kamu mau bilang apa sama mama? Bilang apa? Kangen. Yang keras, nak. Jadi ini ada titipan amanah dari Pak Muhaimin Iskandar, satu amplop, terus yang satu ini dari saya. Ya, saya datang ke sini pertama kali itu saya dapat kiriman video dari istri saya, toh. Yang dapat kiriman video di TikTok itu. Jujur saya pas nonton video itu saya menangis. Nama saya Salis Molatkan. Anak saya ada 3. Ini yang pertama namanya Rezula Bagistani, panggilannya Lala. Ini kedua namanya Yahya Kubulaikan, panggilannya Yahya. Yang ini Raja Barnawi Rajani, panggilannya Raja. Ya, sebelumnya kami tidak tinggal di sini. Kami punya rumah sendiri ada di pinggir jalan. Karena rumah kami sudah dibongkar, jadi kami di sini hanya menumpang di adik yang bungsu. Jadi seperti inilah kondisi kami. Dan saya punya anak yang satu ini, yang nama Raja. Sebelumnya kami
pisah. Saya pisah dengan istri saya karena ada permasalahan yang mungkin sudah tidak bisa diselesaikan lagi, dan kami memilih untuk berpisah. Sebenarnya sebelumnya saya meminta untuk rujuk kembali, tapi ya namanya orang punya hati, ada yang bisa menerima dan ada yang tidak, dan dia tidak mau menerima lagi. Ya saya merawat mereka bertiga ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada saudara saya yang bisa menanggung saya di sini. Nah, kalau untuk kita berpisah itu memang ada sebuah cerita, tapi kayaknya nggak layak diceritakan karena itu sangat privasi sekali untuk dia. Untuk dia, saya menikah dengan dia itu bukan dasar apa, itu ada sebuah nazar dari saya juga, dan memang Allah sudah membuat jalan seperti itu. Saya mengeluarkan dia dari apa yang dari istilahnya sarang yang merusak masa depannya nanti gitu. Kalau saya tidak, mungkin seandainya saya tidak melamar dia untuk kasih keluar dari dia, dari keluarganya, mungkin terjadi sesuatu dengan dia gitu. Begitu. Kalau untuk diceritakan dari awal, iya. Intinya itu cuma abang dengan desa saja yang tahu, toh? Ya, saya dengan ada keluarga juga sudah saya kasih tahu, dan memang kita sembunyikan itu semua, nggak boleh keluarga lain tahu. Ya. Baru sudah berapa lama sejak ini pisah dengan? Kalau pisah dengan ini, anak-anak ini? Hampir 3 tahun jalan ini. 3 tahun. Ya, karena sudah 2 lebaran tidak datang jenguk anak-anak. Ya. Jadi pergi begitu saja? Pergi waktu itu di kota, ada saudaranya di kota. Habis itu dia, anak-anak ini minta ikut ke saya semua, nggak mau ikut dengan mamanya, nggak tahu apa sebabnya, saya tidak tahu, karena naluri anak-anak ya terhadap orang tua itu kan tajam sekali. Iya. Mungkin mereka pilih ke hatinya saya, bapaknya, akhirnya dia ikut saya ke bapaknya gitu. Saya nawarkan mereka tidak ikut ke mama, apa tidak mau semua. Bahkan ada sempat nangis juga, tidak mau ikut mama, maunya ikut bapak. Ya sudah, sama bapak saja. Dan semenjak itu juga mamanya terakhir bilang, kasih tahu anak-anak saja kalau bahwasannya saya ini sudah tidak ada, sudah mati. Tapi saya tidak bisa bilang ke anak-anak begitu karena itu tidak baik. Jadi saya utarakan langsung, mama itu masih ada dan tidak bersama kita, nggak tahu kemana. Yang penting mama insya Allah sehat walafiat. Dan dengar ya katanya sudah ikut suaminya kerja di mana ya. Saya juga tidak tahu di mana berada ya. Seperti itu. Jadi sudah tidak tahu posisi keberadaan ibu. Tahu, ya. Saya pernah bilang juga bahwasanya saya tidak melarang mamanya untuk melihat anak-anak, karena dalam kehidupan ini berumah tangga, kalau ada perpecahan dalam rumah tangga tidak ada yang ditanya mantan anak, tapi kalau mantan istri ada. Tapi kalau mantan anak tidak ada, dan saya membuka pintu, membuka hati untuk dia datang menjenguk anak-anak semua di sini. Saya tidak melarang. Tapi selama 2 tahun nggak pernah? Selama 2 tahun ini tidak datang. Memang mungkin dulu saya punya ada kata-kata yang menyakitkan hatinya dia, mungkin itu karena sebuah emosi, luapan emosi, dan perkataan dari emosi itu yang mungkin menyinggung perasaannya dia. Dan saya sudah memohon maaf pada dia, dan tidak tahu dia mungkin tidak menerima saya punya maaf, sampai 2 tahun ini tidak datang. Dan insya Allah lebaran ini kalau kita masih umur panjang dia tidak datang lagi ya, Allahu alam, mungkin hatinya kuat. Tapi anak-anak tidak pernah sama sekali menanyakan mama di mana, tidak pernah. Jadi pergi diam-diam begitu? Ya, pergi begitu aja, tinggal di kota, dan kita tanya-tanya ke kota lagi sudah tidak ada di kota, nggak tahu di mana. Dan mungkin keluarganya menutup juga, kurang tahu saya, karena keluarganya juga kurang open sama kami di sini. Raja, kamu rindu mama nggak? Kamu rindu mama nggak? Rindu? Kalau seandainya mamamu lagi nonton nanti, kamu apa yang kamu bilang sama mama? Nah, kalau seandainya mamamu nanti nonton, kamu mau bilang apa sama mama? Bilang apa? Kangen? Yang keras, nak. Mama datang sudah lihat kami ya. Kamu rindu mama. Dia ini sempat
sampai kemarin itu mungkin dia nggak berani bilang ke saya kalau rindu mamanya, tapi saya tahu hatinya dia. Saya tahu sekali hatinya dia rindu, tapi dia pandai menutupi. Karena sering saya menghibur dia. Mereka ini dua ini pandai menyimpan rahasia, rasa hati, rasa rindu mungkin ke mamanya, karena saya tidak tahu, takut ke saya, tapi saya tidak pernah memarahi dia kalau merindukan mamanya. Saya tidak pernah memarahi mereka. Dan dia juga ini ya mungkin kadang kalau saya bicara dia menangis, mungkin dari situ dia ada rindu mamanya. Tapi kalau ini dia kuat, dia nyimpen, tidak pernah sama sekali nanya mama di mana, tidak pernah. Jadi seandainya kalau mamanya melihat video ini, saya cuma bilang saja, tengoklah mereka ini. Tengok saja lah, mungkin mereka bisa cium tangan mamanya, itu aja sudah. Kalau mau pergi sama suami ya pergilah, tidak apa-apa, kami ikhlas di sini. Dan insya Allah juga ada yang bisa merawat kami di sini, masih ada ayah, ibu, saudara-saudara semua masih ada. Itulah, saya hanya memberikan sebuah pesan bahwasanya keluarga itu sangatlah penting, walaupun permasalahan bagaimana, pertahankan. Cukup saya yang merasakan ini, karena anak-anak pasti akan jadi korbannya, dan saya menyesali itu. Entah kesalahan ini dari saya atau dari dia, kita sama-sama menyesali. Permasalahan ini kami sama-sama merasakan bersalah, karena manusia pasti akan salah. Kesalahan itu dari manusia, dan kebenaran, kebaikan itu semua dari Tuhan. Itu saja. Saya hanya ingin lihat anak-anak, lihat mamanya saja. Kalau untuk nanti ke depannya anak-anak mau ikut ke mama atau ikut ke bapak, itu dari mereka saja, mereka yang sudah berhak untuk memilihnya. Dan saya nggak akan lepas tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk melihat mereka semua. Mungkin mamanya bisa dengar itu. Kalau mau ambil anak, alhamdulillah, silakan, saya tidak melarang itu. Kalau berat mengambil mereka, tetap saya akan merawat mereka semampu saya, walaupun keadaan saya seperti ini. Saya masih mampu. Saya tidak melarang kamu untuk melihat anak-anak di sini, saya tidak melarang. Saya ikhlas buka pintu terbuka lebar-lebar untuk jenguklah mereka, hanya sekali saja, karena di raut wajah mereka ini memang ceria, tapi di dalam hati mereka di saat mau tidur, saya merasakan sekali mereka itu mencari saya ke dapur, mereka mencari ke dapur, kemana cari, karena hanya untuk tidur saja, minta dipeluk. Dan saya sempatkan peluk mereka di saat mereka tidur. Saya peluk mereka karena mereka mungkin merasa tidak ada yang bisa dipeluk lagi. Saya sempatkan untuk peluk mereka, dan memang sekejap
tidak ada berapa menit mereka sudah tertidur. Jadi memang dalam hati mereka tersimpan mama untuk mereka, tapi sosok mama tidak ada. Jadi bapaklah mengganti mama itu. Jadi Bang Mijam, dari cerita ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua bahwa namanya rumah tangga itu tidak lepas dari persoalan itu biasa aja. Ada saja sekecil apapun dalam rumah tangga itu pasti ada masalah, tetapi apapun masalahnya sebisa mungkin untuk bisa diselesaikan secara baik-baik. Ini pelajaran berharga bagi kita semua, keluarga yang berada di Indonesia yang sudah menikah. Karena kalau seperti ini, yang jadi korban itu adalah anak-anak. Jadi yang jadi korban itu adalah anak-anak. Sehingga mudah-mudahan yang menonton ini, mari sama-sama kita pertahankan keluarga kita masing-masing. Dan kita doakan mudah-mudahan yang mengalami permasalahan seperti abang ini, insya Allah bisa segera menemukan solusi dan kembali itu jauh lebih baik. Kembali itu jauh lebih baik demi masa depan anak-anak yang telah lahir atas anugerah yang Allah titipkan. Terus sedih. Saya ikut Bang Mijam itu sudah berapa kali, air mata saya itu paling keras. 2 kali, yang ini paling keras. Terakhir saya menangis waktu yang di pendidikan itu yang anak putus sekolah. Alhamdulillah tadi saya dapat WA dia sudah masuk sekolah. Ada anak putus sekolah, saya kembalikan dia tahu awal dia putus sekolah, alhamdulillah sekarang dia sudah sekolah. Tadi barusan sebelum saya kesini mamanya lapor, sudah kirim namanya toh Pak Dewan, alhamdulillah Rashid sudah masuk sekolah. Saya bilang alhamdulillah, saya ikut senang dan bahagia. Itu saya menangis, tapi punya abang ini saya bisa tahan nih. Karena saya tuh mulai dari yang saya nonton TikTok itu saya sudah emosi saya itu sudah tidak terkendali. Seandainya hari saya disorong, hari itu pun saya datang. Nah, saya punya anak ini dulu waktu masih belajar berjalan, dia punya tangan ini dicelupkan di air mendidih. Sebelumnya ceritanya mamanya, karena kita dulu masih bersama, mamanya ada rebus air di panci. Air itu mendidih, dia sedang belajar berjalan, tapi kita tidak melihat, mamanya tidak mengawasi dia. Begitu dia berjalan-jalan langsung mendekati kompor itu, air yang mendidih, terus diceluplah tangannya ke dalam. Karena kami tidak mengetahui, dia berteriak, akhirnya tangannya lah seperti ini. Dan kita tidak bisa buat apa-apa karena kondisi ekonomi kita juga seperti ini. Tadi dicelupin ke air panas, mendidih, ya. Itu ceritanya gimana sampai dicelupin sama air mendidih? Karena dia masih belajar berjalan, dia tidak tahu kalau ada air mendidih di atas kompor. Jadi dia menuju ke ke wajan yang ada mendidih airnya itu, terus dicelup. Iya, dicelup langsung. Mamanya? Kita tidak tahu, mamanya mungkin ada sibuk-sibuk di dalam kamar gitu kan, tidak tahu. Jadi begitu mungkin dia dengar teriakannya dia, akhirnya larilah mamanya itu keluar begitu. Saya juga ada kebetulan sibuk di bawah, ada waktu itu kita mau bikin kamar mandi, saya tidak tahu juga.
Saya lari ke atas, ternyata tangannya sudah dicelupkan di situ. Saya peluk dia, entah saya sudah bingung mau bikin apa, nggak tahu. Iya. Mau pertolongan pertama juga tidak tahu, sudah bingung karena air masih mendidih tuh di atas kompor, dia celup gitu. Jadi saya cepat-cepat ambil daun-daun yang di itu, daun-daun rumput-rumput itu, karena mungkin saya pikir dingin kan, bisa dibalut di tangannya. Tapi sama saja. Memang 1 jam itu tidak ada perubahan. Tapi jam berikutnya langsung bengkak besar sekali. Sudah saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Terus kita larikan ke puskesmas, sudah terlambat karena memang sudah besar sekali tangannya. Dan penanganannya mungkin di puskesmas salah, akhirnya tangannya tidak bisa dibuka. Coba dilihatin dong, Ya. Pak, Mas. Tangannya tidak bisa dibuka. Jadi saya Balik lagi. ya, ini. Jadi ini mungkin harus dioperasi dulu di bawah sini ya, dibelah, baru dibuka begini, baru dipisahkan. Iya. Tapi pernah nggak curhat ke dokter atau ke rumah sakit, ke puskesmas, Dulu- memang bisa disembuhkan atau gimana? Eh, Pihak rumah sakit bilang bagaimana? Pihak rumah sakit bilang bisa, tapi mungkin kondisi tangannya masih muda ya, masih muda. Waktu itu sempat mau dioperasi, tapi nggak tahu kita apa yang dioperasi, tidak ada perkembangan gitu. Operasi Tidak di ada. mana kemarin? Kalau nggak salah di waktu itu juga saya kebetulan ada di luar daerah, ada kegiatan, jadi saya tidak di Erina kalau di sana ya. Jadi saya tidak tahu. Itu di tahun berapa waktu itu? Umur waktu dia 1 tahun. Dia 2 tahun. 2 tahun. Masih belajar berjalan lah ya, 2 tahun jalan. 2 tahun berjalan. Sekarang umur berapa? Ini sudah 4 tahun berjalan. Jadi sudah 2 tahun tangannya ini begini. Akhirnya. Jadi yang membuat saya sedih sekali, terakhir kita waktu itu dari kota berteduh di warung makan. Mungkin orang yang punya warung makan itu kasihan ngasih kerupuk, karena tangannya nggak bisa genggam, dikasih kerupuk jatuh semua. Yang kasih itu bilang tangannya dibuka deh biar nggak jatuh. Dia cuma menangis, saya peluk dia. Jadi Terus? saya karena nggak bisa memegangnya, genggam jatuh semua, jadi saya rasa kasihan pedih sekali. Jadi saya berniat memang benar ingin kalau ada punya rezeki saya operasi gitu. Dari pihak pemerintah atau masyarakat setempat ada bantuan atau bagaimana? Belum. Saya cuma ngasih tahu gitu aja, bahwasanya saya memang berniat betul karena kondisi ekonomi saya juga begini. Lagi pula saya nggak bisa kerja berat, saya juga punya penyakit ada. Saya menderita sakit paru-paru dan sudah lama sekali. Saya sempat juga tinggal kulit pembalut tulang, tapi alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur saya. Jadi saya tidak bekerja karena tenaga saya nggak kuat untuk bekerja berat. Jadi makan minum sehari-hari gimana? Alhamdulillah ada saudara-saudara yang membantu, saudara dari adik, ada ibu juga yang kadang kalau saya nggak ada di rumah melihat anak-anak gitu. Pihak Kabupaten Sorong sudah tahu? Kalau itu belum, karena dulu waktu dioperasi ini kalau tidak salah itu ada penanggalan dari grup IKKS kalau tidak salah. Karena saya waktu itu juga di luar pulau, jadi saya tidak tahu soal ini. Infonya begitu, tapi tidak selesai, tersangkut di jalan gitu. Entah apa kendalanya, saya tidak tahu juga soal itu.